Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Odi di guys. Jadi kesempatan kali ini aku masuk lagi kartu grafis guys. Jadi ini aku dapetin kartu grafis super duper hemat daya, irit harga juga, yaitu dari Nvidia GeForce GTX 1050 2GB GDDR5 Asus Expedition non-pin power ya. Jadi ini aku dapetin dengan desain dual fan ya. Dual fan ini kipasnya auto fan control, bakal muter di 55 derajat Celcius dan bakal idle di average di bawah 50 derajat Celcius. Dan kemudian untuk teknologi PCI Express yang udah support 3.0 tentunya untuk kartu grafis ini. Dan kartu grafis ini tanpa memerlukan pin power ya. Jadi cukup plug and play aja ke motherboard di PC kalian dengan power supply yang mumpuni ya tentunya ya. Kondisi sehat, no drop. Ini bagian exhaust-nya. Dan untuk displaynya di sini dilengkapi dengan DisplayPort, HDMI port, dan DVI port dengan platnya juga kinclong ya. Platnya masih oke lah ya, mantap jiwa, jos. Sip. Kemudian untuk di plat fiber di bagian belakang, ini kondisinya juga masih sangat terawat ya. Just gandos, untuk segelnya masih utuh ya, segel pabrikanya masih utuh. Coding blur. Untuk spesifikasinya GTX 50 O2G. Jadi yang OC edition guys, mantap juga. Sip, kita akan langsung tes aja bagaimana performa dari kartu grafisnya. Kita akan langsung pasang krik dan let's go. Asus Expedition GTX 1050 2GB non-pin power ya. Kipasnya auto fan control, 100 watt TDP, DisplayPort HDMI terpasang dengan baik dan tampil dengan mantap juga. Jos, suhu di 34-40 derajat Celcius kita akan tes. Oke, jadi saat ini suhu di 34 ke 42 derajat Celcius. Kita lookup spesifikasi kartu grafisnya ya. Jadi ini Asus Expedition GTX 1050 2GB OC Edition ya. Arsitektur Pascal. Udah memiliki 3.300 juta transistor untuk kartu grafisnya ya. Mantap. Kemudian untuk DirectX 12 udah punya encoder Gen 6, mantap. Decoder Gen 3, TDP 75 watt maksimal, dan non-pin power ya, GDDR5 2GB. Oke, kita akan start benchmark menggunakan night rate di 1080p. Kita running. Jadi ini posisi kipas di 0% RPM dan TDP wattnya di 28 watt sampai 30 watt, dan kita akan start jalanin tes. Di sini suhu di 44 derajat Celcius di mana kondisi kipas idle, nggak muter ya. Jadi dia bakal muter di 55 derajat Celcius ya untuk brand 1050 dari Asus Expedition. Night rate grafik T1 nice, 117 fps 55 derajat Celcius ke 56. Kipas udah muter, mantap. Jadi di 55 derajat Celcius kipasnya langsung berputar ya. Dimana TDP nya di 58 watt TDP, nggak nyampe 70 guys, nggak nyampe 78. Mungkin dari tes power up itu memberikan range maksimal 75 watt itu saat kita menjalankan overclock ya. Jadi ini bisa di overclock sampai 75 watt seperti itu batas toleransi. Namun di sini kita tes full load itu hanya di ya under 60. Wattmeter di 170 watt, mantap. 100 fps stabil ya, no line, no stuttering, no screen tearing, no overhead, 62 derajat Celcius, mantap jiwa. 63, gokil, terkikil-kikil. Jadi untuk 1050 itu untuk varian kartu grafis yang entry level memang, tapi untuk nge-build PC entry level saat dipasangkan kartu grafis ini dimana dia tanpa pin power itu tentunya performanya akan lebih mantap juga guys. 180 fps, gokil. Goks 170, 160, 64 derajat Celcius itu masih menggigil. Suhunya masih menggigil parah ya. Dimana kipasnya ini nyaris tak terdengar. Nyaris tak terdengar guys. Kondisi sedang full load, suaranya itu kayak HTPC ya, home theater PC. 66 derajat Celcius maksimal, masih sangat aman guys, masih sangat aman. Dimana dia berjalan di 190 fps ya. No line, no stuttering, no screen tearing. Jadi performanya benar-benar optimal, dimana 2 GB RAM terpakai di 1,4 GB. Dan untuk harga di sekitar 800 ribuan ya, under 900-an lah. Ini performanya juga bener-bener mantap, mantap jiwa guys.
Terlebih untuk seri Expedition ini udah susah banget ngedapetinnya. Benar bisa dihiraukan ya untuk CPU test, karena ini yang dites prosesor. Kartu grafis biasanya akan ada di ini mah di 5% performance doang usage, karena sisanya menggunakan prosesor ya. Jadi untuk idle-nya kartu grafis ini range di under 30 watt ya. Untuk idle-nya. Kalau kita lihat tadi di wattmeter kurang lebih anggap asumsi mendekati 180-170 watt. Kalau kalian menggunakan power supply 400 watt itu masih separuh pemakaiannya untuk all device. Terutama CPU, monitor ya. Kalau untuk PSU itu tentunya hanya mengangkat CPU doang ya. Semua part-part yang ada di dalam casing kalian seperti itu. PSU hanya mensuplai ke situ ya. Jadi kalau kayak monitor, audio dan lain sebagainya, device-device tambahan itu ikut ke UPS kalian. Jadi wattmeter yang tertera di layar sana guys, itu adalah monitor, kemudian CPU. Oke guys, jadi saat ini skornya di 20.600 dengan predikat good, mantap jiwa kalau kita compare result online di sini. Untuk kartu grafisnya itu valid result. Better than 37% over result dengan suhu menggigil parah di 63 derajat Celcius, dan bisa dilihat kipasnya udah kembali idle dan muter lagi. Untuk tes 1 di sini achieve di 64 derajat Celcius, tes kedua di 68 derajat Celcius sebagai suhu tertinggi, dan tes terakhir berangsur turun ke 48 derajat Celcius di mana sekarang udah 47 derajat Celcius. Kemudian untuk secara overall kartu grafis ini pencapaian suhunya masih sangat menggigil guys di 67 derajat Celcius dengan watt TDP-nya di 61 watt aja, dan kipas muterin 43% performance itu sangat senyap ya guys ya. Jadi untuk Asus Expedition non-pin power buat teman-teman yang ingin merakit entry level PC bisa menjadi salah satu opsi kartu grafis hemat daya, hemat dana. Dan bila berkenan bisa mampir lapak di BRI, kita akan lanjut tes kartu grafis berikutnya. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.